Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama terkait materi IPS. Baik, sebelum mempelajari ilmu IPS, tolong persiapkan alat tulis serta buku paketnya, dan mari kita mulai dengan bersama-sama membaca isti'adzah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Adapun bentuk-bentuknya, yang pertama bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang pendidikan, yang keempat bidang sosial, yang kelima bidang pertahanan dan keamanan. Untuk lebih jelas kelima bidang ini, terus simak video berikut. Bidang politik. Setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam berpolitik. Oleh karena itu, dibentuklah kerjasama politik untuk menghindari pertikaian. Bentuk kerjasama dalam bidang politik yang pertama, ADMM atau Asian Defense Ministers Meeting. Artinya, anggota-anggota negara ASEAN melakukan pertemuan rutin, di mana pertemuan rutin ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara-negara ASEAN. Contohnya yaitu Indonesia melakukan diplomasi terkait konflik Rohingya yang terjadi di Myanmar. Bentuk kerjasama dalam bidang politik yang kedua yaitu delegasi, duta, dan konsulat. Apabila melakukan kerjasama ASEAN, Indonesia mengirimkan duta dan konsulat kepada negara tersebut sebagai perwakilan untuk menjalankan peran dalam menjaga stabilitas politik. Contohnya yaitu kerjasama antara Indonesia dengan Filipina terkait pembebasan Sandra Abu Sayyaf. Bentuk kerjasama dalam bidang politik yang ketiga yaitu perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi ini maksudnya yaitu untuk membantu melacak warga negara yang melakukan kejahatan di mana tersangka melarikan diri ke wilayah negara ASEAN. Bentuk kerjasama dalam bidang politik yang keempat yaitu perjanjian bebas nuklir. Maksudnya, di wilayah negara ASEAN adanya pelarangan meracik atau membuat senjata nuklir. Hal ini dilakukan karena membahayakan negara-negara ASEAN. Bentuk
kerjasama dalam bidang politik yang kelima, yaitu perjanjian kawasan bebas, damai, dan netral. Bebas artinya memiliki kebebasan dalam kebijakan, namun harus sesuai dengan pedoman yang sudah disahkan oleh organisasi ASEAN. Damai artinya 10 negara ASEAN harus menjaga situasi damai dan bisa hidup berdampingan. Netral artinya negara-negara ASEAN tidak ikut campur dalam konflik negara lain. Bidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan salah satu faktor meningkatkan pendapatan negara untuk terus mengelola negara. Bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang pertama yaitu pemusatan promosi ASEAN. Meskipun beberapa negara telah dikenal di benua, namun negara-negara ASEAN juga perlu mempromosikan dirinya di wilayah negara-negara ASEAN. Bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang kedua yaitu penyimpanan ketersediaan pangan. 3 negara ASEAN seperti Indonesia, Kamboja, dan Thailand merupakan pemasok padi untuk negara ASEAN dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dengan adanya penyimpanan pangan ini dapat dijadikan solusi untuk negara yang mengalami bencana maupun krisis. Untuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang ketiga yaitu peningkatan proyek industri. Setiap negara memiliki industri yang beragam. Dalam hal ini, semua bentuk kerjasama dalam proyek dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dalam negara ASEAN. Proyek industri yang saat ini dilakukan adalah tembaga, vaksin di Singapura, pupuk urea di Malaysia dan Indonesia, dan abu soda di Thailand. Bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi selanjutnya yaitu pembukaan kawasan perdagangan bebas. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk di bidang ekonomi yang mengizinkan setiap warga negara di ASEAN untuk secara bebas masuk ke negara lain yang bergabung dalam ASEAN. Dalam hal ini, warga negara melakukan persaingan dalam hal ilmu pengetahuan dan tenaga, dan secara bebas dapat mencari pekerjaan. Bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang terakhir yaitu koperasi ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi juga dikembangkan dalam bentuk koperasi atau yang disebut dengan ASEAN Cooperative Organization, yang merupakan organisasi bergerak di bidang koperasi untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anggota ASEAN. Bidang pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan berwawasan luas. Kerjasama di bidang pendidikan, contohnya penyelarasan standar ijazah antar negara anggota ASEAN, peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan pemuda ASEAN,
pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Dibentuknya kelompok peneliti antar negara, Universitas Thailand membuka jurusan bahasa Vietnam. Bidang sosial budaya. Kerjasama di bidang sosial budaya dilakukan dengan cara pengembangan sumber daya manusia, perluasan lapangan pekerjaan, bantuan yang diberikan secara khusus kepada wanita dan pemuda, bantuan dari berbagai pembangunan, pertukaran seniman antar negara ASEAN, dilakukan ajang olahraga atau SEA Games. Bidang pertahanan dan keamanan. Dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara, perlu melakukan kerjasama dengan negara lain. Setiap negara pasti memiliki pertahanan dan keamanan sendiri. Namun, diperlakukan upaya untuk mencegah terjadinya pertikaian antar negara. Dalam kerjasama di bidang ini telah terjadi 4 perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara Asia. Perjanjian tersebut terdiri dari Perjanjian Persahabatan, Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir, Perjanjian Komunitas dan Keamanan, Perjanjian Zolfan, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga kakak bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan salah ucap. Ya. Untuk itu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, karena kegiatan belajar mengajar sudah selesai, jangan lupa kerjakan tugasnya. Nanti untuk pengisian tugas linknya menyusul. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.